Jadi saya ngaji backgroundnya ini, kemudian berikutnya backgroundnya ini, tapi ketika itu belum ada simbol NU yang gedenya minta ampun. Kemudian yang berikutnya di depan televisi itu, di dalam, di ruang tengah itu. Itu yang saya lakukan selama bertahun-tahun. Tapi sejak minggu yang lalu saya pindah ke kursi ini, ya supaya penyegaran pemandangan. Jadi saya di sini dengan background ini ya, dan background ini dan ini sebagian ya. Jadi saya di sini duduknya. Ya ini tempat karena rumah saya kecil ya, hanya berputar-putar di sekitar ini aja. Jadi nggak pindah tempatnya, tetap di dalam rumah ya? Sebetulnya saya kepingin ngaji di perpustakaan pribadi saya di atas lantai 2, tetapi karena sinyal wifi lemah kalau di atas, jadi saya nggak bisa ngaji di sana. Sebetulnya kalau dari segi view lebih bagus di atas. Nah, kita jadi penasaran ya, pengen lihat perpustakaannya Mas Ulil. Oke, sahabat jelajah pustaka. Kita sambung lagi. Jadi kalau tadi kita spotnya di ruang tamu Mas Ulil, ya sekarang kita berpindah di ruang kerja. Ruang kerja. Sekaligus perpustakaan. Mas Ulil. Nah di sini juga sudah ada Mas Ulil ditemani dengan Mbak Inas yang populer disebut sebagai Mbak Admin. Kelihatan dari bajunya, boleh lihat dikit gitu Mbak Admin. Ini Mbak Admin. Admin ini berkaitan dengan pengajian Ihya. Ya. Ini juga ada bukunya. Nah kita pengen dengar cerita bukunya di ini. Ya. Kita pengen dengar cerita dari Mbak Admin ya. Gimana menemani Mas Ulil ya. Ini kan bukan hanya sekedar pengajian sebenarnya itu, tapi bagaimana kemudian prosesnya Mas Ulil sampai akhirnya bikin pengajian virtual. Bahkan Ihya itu bukan cuma pengajian virtual ya Mas ya. Ya, ada perjalanan. Ada juga gitu, dan bahkan sampai ke Prancis, Jerman, dan Belanda. Berbagai kota, terus juga di luar negeri. Yang sebenarnya kan kalau kita ngomong soal pengajian Ihya yang dipopulerkan Mbak Inas dan Mas Ulil ini juga berkontribusi besar mengubah persepsi orang ya, mengubah citra Mas Ulil yang tadinya dikenal sebagai intelektual liberal Islam gitu ya. Jadi ya memang kiai gitu ya, santri gitu. Gimana Mbak Inas, bisa nggak cerita ke teman-teman? Iya, terima kasih Mbak. Sebenarnya itu merupakan salah satu efek samping ya, yang kita tidak duga sama sekali, dan kita tidak berharap sampai segitunya gitu. Jadi ketika kita memulai ngaji, itu niatnya ya karena Mas Ulil pengen kayak nostalgia gitu kan. Karena kan memang kalau di pesantren, di mana kita berdua tumbuh dan besar, itu kan kalau Ramadan selalu full ngaji, kitab kuning dari habis sahur sampai mau sahur lagi kan ya. Jadi ini kemarin waktu itu tahun 2017 Ramadan, dia tiba-tiba bilang saya pengen ngaji ya gitu. Mama mau nggak nyimak? Ya udah, boleh gitu kan. Cuman saya bilang kalau saya ngaji one on one gitu kan, kebayang nggak sih bosnya gitu ya. Apalagi habis buka puasa dalam kondisi kenyang terus ngantuk kan pasti kan. Terus saya bilang gimana kalau kita live streaming ya gitu. Mama mau nyoteng gitu ya, mau aja, walaupun saya waktu itu tidak punya skill gitu ya, pengetahuan sama sekali nol gitu, tapi kita coba-coba aja deh gitu. Jadi udah, tapi jadi waktu itu kita juga tidak berharap akan, maksudnya tidak tanggapan dari netizen itu ternyata di atas melebihi ekspektasi kita gitu ya. Kita harapannya kan paling nanti pokoknya teman-teman ada sendiri gitu ya. Pokoknya ada yang menemani saya walaupun menemani secara virtual ya. Itu aja. Ternyata bisa sampai yang bahkan yang semula orang-orang yang itu tadi, semula orang-orang yang terpengaruh oleh banyaknya rumor, fitnah ketika dia mendirikan JIL itu, kemudian diam-diam ikut menyimak gitu kan. Terus kemudian banyak testimoni masuk gitu. Jadi misalnya lewat komentar langsung, kalau yang orangnya gentle ya, berani gitu. Mas, Mbak, saya ini dulu benci banget sama Mas Ulil gitu kan. Mbak, saya dulu setuju kalau Mas Ulil itu darahnya halal gitu kayak gitu-gitu. Tapi sekarang saya pengen diakui. Tapi sekarang saya ingin diakui sebagai santri gitu. Nah, itu jadi dari situ awal-awalnya Mbak, ketika kita pertama kali live streaming, tentu saja ada
ada suara-suara sumber ya kan, mau ngaji kok sama orang liberal kayak gitu-gitu kan. Tapi makin kesini suara itu hilang tinggal sendirinya karena dia santri online mulai terbentuk komunitas yang sangat padat. Jadi begitu ada yang satu itu masih langsung diserang gitu. Jadi akhirnya ada pasukannya sendiri. Padahal kita nggak. Kadang saya bilang gini, sudahlah tidak usah di ini, nanti Mbak Atin aja yang ngeblok gitu. Tapi jadi lurah pondok tidak perlu dibela. Gitu. Jadi begitu awalnya. Nah makin besar waktu itu selesai kita kan sebenarnya waktu itu cuma Ramadan doang ya Mas ya. Setelah Ramadan tuh sudah gitu kan. Tapi santri online lanjut dong Pak gitu. Berarti itu Ramadan 2017. Jadi setelah itu kan setelah Ramadan kan Syawal ya, kita ngadain semacam kayak halal bihalal gitu di daerah Ampera gitu. Oh ini netizen ya, apa namanya? Jadi kopdar pertama. Kopdar pertama itu. Iya, itu kopdar pertama terus sudah gitu terus akhirnya dia ya udah deh kalau gitu boleh terusin, tapi saya nggak sanggup kalau sehari sekali kan kalau Ramadan kan setiap hari. Seminggu sekali deh gitu. Ya udah pokoknya akhirnya diteruskin. Nah, setelah diterusin itu setelah kita mengadakan kopdar yang pertama di Jakarta, itu yang luar kota mulai keluar kota dong Pak, sekaligus kan kita banyak juga yang nyimak yang di sini gitu kan. Ya udah akhirnya kita timbang-timbang, seingat saya September ya, kita mulai pertama kali itu di Purwokerto. Jadi mengundang Pak Ahmad Tohari dan bertempat di rumah joglonya Pak Kiai siapa? Abbas Muin. Kiai Abbas Muin. Jadi itu juga sama, kita datang itu dengan harapan yang minimal banget Mbak. Pokoknya nanti dia bilang yang penting ada ruangan, terus kita bisa live streaming di sana karena tetap akan disimak orang santri online kan. Dan paling 30 atau 20 orang udah cukup kata Mas Luhut itu. Ternyata yang datang banyak banget sampai tumpah-tumpah keluar itu. Dan yang membuat saya terharu itu ada yang datang dari Jogja, ada yang datang padahal bisa live streaming ya. Ada yang karena mereka ingin berkenalan. Karena ada salah satu santri online itu yang semula tidak ada background agama sama sekali gitu ya. Jadi dia malah bilang mantan preman ya Mas waktu itu. Mantan preman. Mantan preman. Jadi ketika dia simak itu dia terkesima. Dan kemudian jadi santri yang fanatik sampai sekarang. Sampai dia itu kan acara kita kalau live streaming kemudian di-download dan di-upload lagi ke YouTube. Ini ada orang yang mendownload seluruh pengajian saya dan kemudian diputar waktu dia berangkat dari rumah kerja gitu. Nah, di mobilnya sambil mendengarkan. Dikonversi ke MP3 ya. Oke. Jadi gitu. Itu berarti Mbak Ines sebulan waktu full ya pas Ramadan itu full. Itu berarti memang antusiasmenya langsung besar gitu ya? Iya. Jadi awalnya itu ya kita kaget juga karena dia kan paling merasanya yang mungkin orang-orang yang sama-sama punya kelangnan ya kayak kan memang mayoritas begitu. Jadi ada teman-teman kita yang dulu pernah ngaji beneran, itu komen-komennya membuat saya seneng gitu karena merasa kayak auranya itu kayak di pondok bener, kayak misalnya Mbak tintaku habis dong, pinjem dong gitu. Jadi tektokan gitu seolah-olah lagi padahal mereka gimana dan nggak pakai tinta kan. Tapi kayak gitu-gitu. Tapi kemudian pada perkembangannya bahkan bukan hanya teman-teman muslim yang tidak pernah istilahnya mampu pondok gitu ya, tidak pernah menempuh pendidikan di pondok, tapi juga bahkan non muslim juga ada orang Katolik, orang Kristen. Itu mereka bilang, Mas saya ini boleh ya mengaku santri tapi saya bukan Islam gitu. Nggak apa-apa, monggo silakan. Karena memang yang dibaca Mas Ulul kan yang Ihya bagian ketiga itu soal ini ya, mengolah hati. Jadi bukan soal ibadah gitu. Jadi tidak masalah gitu. Oke. Nah, itu gimana ceritanya kemudian populer dengan sebutan Mbak Admin dan Lurah Pondok tuh gimana Mbak? Iya, itu kan semula karena saya karena dia orang banyak memanggil dia sebagai Pak Yai kan, saya dipanggil Bu Nyai kan. Saya merasa saya kok nggak pantas gitu ya, karena menurut diri saya menurut saya pribadi kemampuan saya baca kitab tuh ya nggak ada apa-apanya lah ya, maksudnya belum sampai di level
bisa dipanggil Bu Nyai gitu loh. Jadi saya merasa saya nggak pantas gitu kan. Jadi makanya saya bilang saya bukan Bu Nyai, saya Mbak Admin aja gitu. Maksudnya admin itu kan yang berada di belakang kamera, nyuting kayak gitu-gitu. Nah tapi kemudian dan dia sendiri juga sebenarnya nggak senang dipanggil Kiai. Jadi akhirnya dia membahasakan diri oleh Pak Lurah Pondok gitu. Kalau Lurah Pondok itu kan pasti di bawah Kiai, di bawah Gus. Di pondok itu ada tradisi begitu. Jadi pondok ada lurahnya. Meskipun tidak ada cariknya, tapi ada lurahnya, lurah pondok gitu kan. Itu tradisi pondok itu. Mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi sepanjang itu. Iya, yang paling apa ya? Secara teknis maupun misalnya ada. Kalau teknis itu biasanya sinyal ya, karena kan kalau beberapa tempat itu kita sudah berusaha misalnya nyari tempat, tapi kadang-kadang kan kita nggak tahu di daerah itu. Kadang-kadang yang kita anggap wah ini kayaknya di daerah sini kayaknya bagus sinyalnya, tapi ternyata masih ya blur-blur gitu. Jadi kayak gitu aja. Cuman kalau yang kendala-kendala non teknis ya kayaknya jarang ya. Yang ada paling sih berat itu pernah kita mau ditolak ya Mas sebenarnya. Ada sempat kita masyarakat yang nolak. Bukan. Di Purwokerto. Jadi bukan masyarakat ormas lah. Pas mau kopdaran yang biasa itu. Iya. Jadi tapi terus kemudian kita di backing penuh sama NU kan. Kemudian jadi itu pengajian diadakan di Masjid Alun-Alun di Purwokerto. Masjid Jami. Masjid Agung ya. Yang dalam waktu yang lama itu dikuasai oleh kelompok-kelompok kanan ya. Kemudian jamaah NU itu merasa tidak diberikan ruang. Akhirnya mereka minta supaya diberikan ruang untuk mengadakan kegiatan juga di masjid. Itu kan masjid untuk umum kan. Akhirnya diberikan kesempatan. Setiap minggu sekali NU itu mengadakan pengajian di situ. Nah kemudian mereka ingin ngundang saya untuk ngaji Ihya di situ. Mereka tolak semua karena liberal dan segala macam kan. Sempat ramai itu. Ramai sekali. Itu tahun berapa tuh Mbak? 2018 ya. Ada di dalam buku ini ya. Mau catatannya. Kayaknya habis ini kita harus baca sekaligus promosi catatan. Ini sekalian biar teman-teman tahu. Jadi ini bisa didapat, bukunya bisa didapat di Afkaruna Official itu ada di media sosialnya dan ini juga Afkaruna juga mempunyai banyak reseller di beberapa kota. Jadi itu infonya saya selalu posting secara kalau di Google admin gitu atau ada pasti ada. Catatan Mbak Admin itu ada. Atau langsung colek aja di FB-nya Mas Ulil atau Mbak Ina. Bisa. Jadi ini buku sangat laris ya sekarang ini bestseller ya. Iya, jadi ini buku ini sebenarnya jadi catatan-catatan saya ketika keluar kota menemani Mas Ulil menggelar kopdar Ngaji Ihya gitu. Jadi ya ini aja. Jadi biasanya kan kami begitu datang kemudian dijemput, kemudian berkenalan dengan para sesepuh, sowan ke Pak Yai gitu ya. Kemudian kalau masih ada waktu panitia itu suka begini kadang-kadang. Misalnya yang di daerah-daerah yang populer dengan wisata ya. Mbak Inas mau wisata kemana? Saya bilang saya tuh sebenarnya seneng dolan gitu wisata. Cuman kalau suami saya itu Mas Ulil itu dia itu sukanya ziarah. Baik ziarah, baik ziarah yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Kalau dibawa ke pantai gitu dia nggak mau. Jadi udahlah kita maut aja gitu ya. Jadi saya suka juga sih ziarah pantai, ziarah ke warung gitu. Tapi itu kalau ini jadi prioritasnya pertama itu dia selalu pengen sowan ke kiai-kiai, kemudian ziarah ke makam siapa sesepuh gitu. Tapi kadang-kadang waktu itu kita ada undangan ke Lombok kan, saya bilang kalau ke Lombok itu harus ada wisata. Saya bilang gitu. Kalau enggak saya nggak mau ya. Oh iya. jadi ketika ngepak dia kan biasa kita kalau begitu kita packing sendiri Mbak. Saya packing sendiri bilang gitu. Mas siapin baju buat di pantai ya bilang. Hah? Ya saya ngatur semuanya. Sampai begitu. Karena kalau enggak nanti kan dia pengennya udah jauh-jauh ke Lombok masa nggak lihat pantai gitu ya kan. Tapi jadi ke Lombok ya? Berapa hari? Berapa tempat? Oh lumayan itu kita 3 atau 4 hari. Kita sempat ke Sowan ke siapa? Bukan Sowan ke Pak siapa itu Pak? Guru Turmudi. Ya, Tuan Guru Turmudi. Lumayan. Kemudian ke Nahdlatul Wathon, ke PB-nya ya, PBWN.
Itu pernah keluar negeri, itu ceritanya gimana? Ya kemana aja? Keluar negeri itu sebenarnya kan tidak khusus untuk undangan ngaji ya sebenarnya. Jadi kalau keluar negeri itu sebenarnya sampai sejauh ini itu nebeng aja. Jadi dia ada acara, dia diundang. Waktu itu yang ke Belgia misalnya. Ada seminar misalnya. Dia diundang oleh Komisi Eropa. Komisi Eropa kan. Kemudian kan dia diundang itu lewat email udah lama tapi tidak direspon karena dia males ke luar negeri. Kemudian stafnya di CRT waktu itu kan kontak Mbak Ina, ini saya dikejar-kejar sama orang Eropa ini loh Mbak gitu. Katanya undang masuk kan nggak dibalas-balas gitu. Oke, saya yang balas ya. Kasih nomor saya follow up gitu kan. Mas ini ada undang ke Eropa. Kan katanya pengen ngajak saya ke Eropa. Ini ada kesempatan bagus gitu kan saya bilang gitu. Jadi saya ngompol ya udah lah pokoknya situ urus. Jadi saya urus semuanya. Saya bilang saya boleh ikut nggak? Dia pokoknya gitu semuanya sampai yang sedetail-detailnya itu soal apa akomodasi apa segala saya yang kontakkan sama panitia. Ya udah begitu udah fix kita mau berangkat. Saya mulai gerilya nih, nanya-nanya teman-teman, saya mau ke Belgia nih, kita bisa nggak ini gitu sama Mas Ayang, kemudian dihubungkan sama Ayang Utriza itu, kemudian dihubungkan sama Mas Bahtiar yang sesepuh NU di sana. Oh iya Mbak, kita nanti kumpulkan orang-orang, gitu aja. Jadi kita ada acara utamanya, tapi kemudian kita ikut karena saya ikut datang. Sekaligus gitu. Sekaligus lah ya. Kayaknya pernah ke Prancis juga itu satu waktu atau lain? Ya, satu paket itu. Satu paket. Okay. Belgia, satu perjalanan. Iya, kan karena di Berapa lama waktu itu, Mbak? Semingguan ya. Oh, seminggu. Ya cukup lah ya. Ya. Jadi bukan cuma admin pengajian Ihya, admin pribadi juga. Oh ya, jadi PO-nya saya. Belanda juga. Belanda itu sebenarnya nggak ada di jadwal. Belanda itu begitu dengar Mas Sulada itu langsung, wah udah gencar. Mbak, pokoknya harus ke Belanda, Mbak. Itu di Belanda itu banyak teman-teman NU. Sayang kalau nggak datang gitu kan. Mereka ngotot-ngotot gitu. Ya kita bisa deh datang, tapi kita nggak nginep ya. Jadi begitu ngaji malam-malam terus langsung balik lagi. Belgia, Belanda itu pulang pergi. Naik mobil. Apa suasananya? Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh atau apa enggak? Di sana kan liberal dan orang tidak butuh ngaji gitu kira-kira. Enggak sih. Yang undang orang Indonesia sendiri. PPI ya atau bukan? Orang NU ya, orang banyak. Ya, ada PPI ada juga. Banyak campuran lah Mbak. Jadi jadi tapi kalau soal pertanyaan itu saya kira nggak ada bedanya di sana dengan di sini. Karena rata-rata itu pertanyaannya ya itu, kenapa kok dari Jil ke sini? Selalu ada. Kadang saya itu kadang kalau di itu cuma kok nanya ini lagi tapi ya udah dia selalu sabar kan sekaligus itu juga sekaligus kayak tabayun ya kan orang-orang banyak termasuk kiai-kiai kan kiai-kiai yang di daerah itu kan banyak juga yang jadi dari desa sampai ke Eropa pertanyaannya kadang sama bosen nggak sih jawab pertanyaan bosen juga tadi soalnya kita nanya itu juga bosen sekali saya itu iya tapi kalau nggak dijawab nanti juga repot kan tapi gini salah satu ciri dari pengajian Mas Ulil ini adalah referensi sebenarnya kalau di pesantren ngaji referensi tapi Mas Ulil itu referensinya dari kanan sampai kiri. Gimana itu anunya? Persiapannya saya setiap mau ngaji Ihya itu selalu deg-degan. Walaupun sudah hampir 4 tahun ya. Itu setiap mau ngaji itu saya selalu deg-degan dalam pengertian cukup persiapan. Nggak tahu saya selalu ada tantangan gitu loh. Dan saya mencoba juga untuk membaca sumber-sumber lain supaya memperkaya pengajian saya ya. Karena saya tidak mau juga ngaji Ihya yang saya asuh ini itu hanya seperti ngaji Ihya pada umumnya yang diselenggarakan oleh komunitas pesantren selama ini. Saya harus memberikan nilai lebih gitu. Dan untuk itu saya harus baca banyak sumber ya. Minimal sumber-sumber yang terkait dengan Al-Ghazali, baik yang dari dalam Islam sendiri maupun dari luar ya. Dan dengan begitu saya mencoba untuk memberikan pandangan yang lebih luas ya. Pernah nggak ada pertanyaan atau respon dari, kan Mas Ulil sering menyebut Yahudi, pemikiran Yahudi dan lain, pernah nggak respon dari mereka, dari Kristen? Nah ini enaknya kalau kita sudah jadi kiai ya. Langsung orang itu punya cara berpikir yang berbeda. Jadi kalau
orang sudah disebut kiai, saya kan sekarang disebut kiai, meskipun saya nggak nyaman dengan sebutan itu langsung mereka sendiko dawuh gitu. Percaya saja. Percaya gitu. Artinya mereka menghormati otoritas saya sebagai kiai gitu ya. Itulah cara berpikir masyarakat ya, begitulah masyarakat ya. Meskipun saya juga tetap menerima pertanyaan yang kritis juga. Misalnya Al-Ghazali itu sumber kemunduran dunia Islam misalnya. Atau Al-Ghazali itu kitabnya banyak berisi hadis-hadis palsu. Al-Ghazali itu pandangannya anti teori kausalitas, yang itu merupakan basis sains kan, kayak gitu-gitu. Tapi itu bagi saya menarik. Pertanyaan itu menjadi kesempatan bagi saya untuk menjelaskan ke posisi, awam ya. Karena selama ini kan pertanyaan filosofi. Tapi juga kalangan terdidik pun juga punya pandangan begitu. Jadi menurut saya ada miskonsepsi mengenai Al-Ghazali yang saya merasa perlu dikoreksi. Misalnya Al-Ghazali itu dipandang sebagai orang yang mempromosikan gagasan anti kausalitas. Bahwa dua hal itu ketika terjadi seolah-olah yang satu sebab, satu akibat, sebetulnya bukan karena yang satu mengakibatkan yang lain, karena akibat itu hanya dimungkinkan terjadi karena Allah gitu. Itu memang pada Al-Ghazali begitu, tapi sebetulnya kalau kita telusuri lebih jauh, pandangan Al-Ghazali yang seperti itu bukan sesuatu yang aneh, karena itu disuarakan juga oleh misalnya secara sekuler ya, oleh David Hume. David Hume itu kan juga gitu, menolak kausalitas. Tapi berdasarkan empirisme, filsafat empirisme. Al-Ghazali menolak kausalitas dengan alasan yang canggih sekali, tapi berdasarkan hujah atau argumentasi teologi. Tapi sebetulnya menarik itu pandangan Al-Ghazali mengenai kausalitas itu. Nah ini ngomong-ngomong, ini soal lain ya. Iya. Ngomong-ngomong soal, balik lagi ya, karena penasaran nih kan, bahkan sampai nerbitin buku nih ya Mbak Inas. Itu apakah memang dari awal selama menemani perjalanan Mas Ulil ya, baik secara virtual maupun offline-nya gitu, memang sengaja mencatat gitu ya, atau ini ya gak sengaja aja gitu? Iya, sebenarnya ini kan kayak, karena saya kan alasannya sebenarnya karena saya kan lumayan aktif di media sosial ya Mbak. Media sosial kan kita itu harus ada konten. Nah itu aja. Jadi harus update lah ya. Jadi awalnya sebelum ada Kopdar itu saya juga ceritakan hal-hal yang kecil di balik layar. Jadi misalnya kayak waktu itu kan kita mulai dengan tanpa pengetahuan yang memadai ya. Jadi soal clip on mic ini aja kan waktu itu kita pakai kan clip on mic itu kadang suaranya nggak masuk. Ini gimana terus kan? Jadi coba lagi jadi beberapa kali harus trial and error gitu ya. Jadi itu terus ada juga karena waktu itu kita punya pakai tripod seadanya, ada sempat HP jatuh kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal yang dan itu ternyata akhirnya membuat saya dekat dengan para santri online. Jadi interaksi itu, jadi mereka jadi ya kita jadi kayak keluarga gitu kan. Jadi kemudian ada yang santri yang kontrak Mbak itu kayaknya kurang terang Mbak, dia kirim ring light gitu. Jadi kayak gitu-gitu. Jadi kayak gitu. Jadi sejak awal tuh memang saya sering bercerita soal supaya para santri online yang menyimak itu punya gambaran lah gitu. Jadi saya itu bagaimana, kadang-kadang kan suka orang kalau nonton kan tidak membayangkan bagaimana misalnya kesulitan apa yang saya hadapi gitu. Jadi kadang-kadang suka, Mbak ini suaranya nggak jelas Mbak ini pada protes gitu kan di kolom komen. Saya bilang jadi ya maaf ya ini lagi belajar. Saya bilang jadi cerita di balik layar bener ya. Jadi akhirnya gitu. Nah terus ketika ke ke luar kota itu juga gitu, saya cuman memang saya tulisan di Facebook itu saya ya untuk sebagai dokumentasi pribadi gitu aja semula ya. Jadi supaya saya kapan-kapan saya baca lagi, saya udah pernah ke tempat hari waktu itu, pernah ketemu siapa gitu. Jadi saya ini aja saya tuliskan di Facebook.
Dan itu juga saya bukan tipe orang yang apa ya, selama misalnya jalan tuh sambil nyatet kayak peneliti itu enggak juga. Jadi saya mengandalkan ingatan dan foto. Juga percakapan di WA. Jadi panitia yang mau ngundang Mas Ulil itu begitu kan seringnya begini, Mbak, saya boleh telepon ya, saya dari kota ini mau ngundang Mas Ulil. Maaf ya Mas, saya nggak suka telepon. Saya bilang gitu. Karena kenapa? Karena begitu telepon ditutup, kadang saya lupa gitu loh. Jadi kita nggak ada record kan. Jadi kalau di WA teks itu kan ada. Jadi misalnya dia ngundang tanggal berapa, acara apa, itu ada rekamannya. Jadi lengkap pada ada stamp waktunya kan. Jadi akhirnya itulah yang saya buat ketika saya menulis sambil saya lihat foto-foto. Jadi misalnya kalau naik kereta itu datang jam berapa di Purwokerto gitu kan. Kemudian kita makan siang di warung apa gitu. Jadi wisata kuliner itu juga buat orang lain menarik karena mereka jadi tertarik. Oh enak ya Mbak di situ ya Mbak. Nanti kapan-kapan kalau kita kesana mau coba kayak gitu. Jadi nggak cuma ngaji tapi juga ada wisata kuliner, ada ziarah, ada ini gitu. Itu semua saya tuliskan gitu. Berarti awalnya dari postingan di Facebook ya. Nah ide membukukan ini sebenarnya dulu waktu jauh sebelum pandemi ya, itu adik ipar saya itu sempat bilang, Mbak saya yang terbitin dong gitu. Tapi karena dia kemudian ngurus banyak hal, ngurus bukunya abang, ngurus macam-macam, akhirnya dia punya saya bukan prioritas kan ya. Jadi kemudian ada tim dari Afkaruna, teman-teman Afkaruna itu bilang, Mbak kita minta izin dong mau mengumpulkan buku-buku, mengumpulkan tulisan di Facebook, mau jadiin buku. Oh iya monggo. Karena saya izin sama adik saya dulu, adik saya bilang ya udah nggak apa Mbak, saya udah kayaknya udah nggak kepegang gitu ya. Sudah akhirnya jadi deh. Dan lumayan cepet ini ya Mas ya, prosesnya cepet. Iya lumayan cepet. Jadi ini rangkuman 3,5 tahun ya Mbak? Iya 3,5 tahun. Ini rencananya setelah Ihya selesai Mas Ulil Mbak Imas atau ke depan gimana gitu ya? Iya. Ke depan gitu. Rencana Ihya ke depan. atau pasca Ihya atau ngaji Ihya itu selesai butuh waktu 20 tahun. Serius, panjang sekali. Jadi saya santai aja karena ngajinya seminggu sekali. Jadi saya itu sekarang Mas Edi itu memang ingin konsentrasi untuk membaca semua karya Al-Ghazali. Jadi saya hanya ngaji itu saja. Jadi setiap Ramadan saya akan ngaji Ihya plus karya Al-Ghazali yang lain. Dan kan banyak karya Al-Ghazali. Seberapa banyak sebenarnya koleksi tentang karya Al-Ghazali? Saya banyak sekali. Karya Al-Ghazali sendiri saya tidak hanya hard copy ya, tapi juga e-book dan e-book ya. Jadi saya hampir semua karya Al-Ghazali saya punya. Plus karya kesarjanaan mengenai Al-Ghazali, baik dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis, selain bahasa Arab sendiri ya. Itu saya punya banyak sekali. Jadi saya kepingin satu saat menulis apa ya, Al-Ghazali. Saya ingin menginterpretasikan Al-Ghazali. Akan nulis buku enggak tahu kapan, mungkin setelah kan ini kan apa disertasi. Bisa juga itu. Disertasi di Indonesia. Interpretasi atas Al-Ghazali itu ini tokoh luar biasa. Keren. Ya tentu saja gini, posisi saya kepada Al-Ghazali dan kepada semua ulama di masa lampau, saya hormat sehormat-hormatnya kepada ulama pada masa lampau. Tapi tidak semua yang mereka katakan saya setuju. Pasti ada kritisisme. Ya, ada kritik saya. Kepada Al-Ghazali juga sama. Saya tidak semua pendapat Al-Ghazali saya sepakati. Kalau tidak sesuai dengan keadaan sekarang, ya kita baca review. Kita rethinking. Tapi itu kan biasa dalam dunia Islam, istihad, nanti kembali lagi. Betul. Jadi sikap yang bagi saya moderat adalah tidak menolak sama sekali. Itu sikap saya dulu waktu di JIL itu agak saya dulu waktu masih muda dan berkobar-kobar ya semangat saya. Itu pokoknya kalau ada pendapat yang saya nggak cocok, itu kemudian langsung saya nggak suka membaca. Nggak sabar gitu. Nah sekarang saya mulai lebih sabar membaca walaupun saya nggak cocok. Jangan-jangan ini ada konteksnya. Dan itu berkat saya belajar di Amerika. Karena saya dididik oleh tadi itu Profesor Syahab Ahmad, Profesor Wolfgang Heinrich, Profesor Diana Lobel yang orang Yahudi itu membuat saya jadi sabar menghadapi teks seperti adanya. Tidak terlalu judgmental, tidak terlalu mengintervensi,
Jadi kita mencoba untuk mendengarkan suara masa lampau. Nah itu yang menurut saya, jadi ini kritik saya kepada para intelektual liberal, yang teman-teman saya juga sendiri ya, adalah, karena saya juga dulu begitu, adalah mereka kurang sabar mendengarkan suara masa lampau. Mereka terlalu menjadikan masa kini sebagai sebagai parameter untuk menilai yang sudah jadi meloncat ya. Iya. Nah itu bagi saya nggak baik. Ketika saya belajar di Amerika, saya belajar sesuatu yang berbeda. Jadi itu yang membuat saya jadi lebih sabar. Bagi saya kita perlu mendengarkan para ulama dulu. Mereka, they have something to say terkait dengan keadaan mereka dan bagaimana cara kita kontekstualisasikan dengan keadaan sekarang ya. Dan itu bagi saya itu menarik. Jadi saya sekarang mungkin karena umur juga ya, saya lebih sabar, lebih mau mendengarkan, bahkan saya mendengarkan suara-suara dari kelompok yang berbeda, misalnya kaum Wahabi. Dulunya saya belajar Wahabi. Tapi kemudian kan saya resisten, saya marah terhadap teologi Wahabi, kontra banget karena ya saya menganggap bermasalah ya. Tapi lama-lama saya melihat ya tidak semua yang dikatakan Wahabi itu jelek, ada beberapa hal yang juga layak didengar. Misalnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kan selalu dianggap sebagai bapak fundamentalisme Islam modern. Nah, ya tidak semua Ibnu Taimiyah itu, tidak semua yang ditulis Ibnu Taimiyah itu salah. Banyak hal yang menarik. Ada konteksnya juga. Ada konteksnya juga. Jadi itulah. Jadi orang kan banyak punya persepsi belajar Islam di Amerika apa gunanya. Saya justru menghargai tradisi Islam secara lebih akademis dan lebih mendalam. Tentu saja saya ketika di pondok ya belajar tradisi Islam. Tapi waktu saya di pondok belajar tradisi Islam, kitab kuning segala macam, itu tidak dengan peralatan teoritis modern. Waktu saya belajar di Barat, itu saya menghargai tradisi tapi dengan cara yang lebih canggih. Karena ada teorinya, ada toolnya, ada epistemologinya, ada belajar teori-teorinya gitu, sehingga tradisi itu jauh lebih memikat. Itulah yang saya dapatkan dari Amerika. Justru saya menghargai tradisi Islam lebih mendalam lagi karena saya sekolah di Amerika. Nah, proses menjadi matang ini kan aku membayangkan gitu ya. Kan pasti nggak mudah ketika memulai pengajian Ihya gitu. Yang paling dirasain ya sama Mas Ulil dan Mbak Inas gitu ya. Tantangan mengubah persepsi itu gimana tuh, Mbak? Harus kuat-kuat iman itu kalau di sosial media kayaknya. Maksudnya tanggapan dari minimal di awal-awal mungkin ya. Kalau sekarang kan sudah established gitu ya. Iya, waktu waktu dia aktif masih di jaringan Islam liberal ya, tentu saja bulian itu udah makanan sehari-hari gitu kan. Cuman saya waktu itu sempat sampai curhat sama Abah kan, Bah ini gimana Bah, ini Mas Ulul juga sih gini-gini gitu kan. Nah kalau namanya aktivis ya memang harus ada konsekuensi seperti itu. Pasti ada yang suka dan ada yang nggak suka gitu. Apalagi main media sosial. Kalau kamu nggak kuat telinga ya jangan main media sosial gitu kan. Jadi pokoknya harus inilah, nggak boleh baperan gitu. Oke, akhirnya ya udah saya mulai pelan-pelan mulai berdamai dengan itu semua dan dia bilang ini, Mama ngapain sih baca-baca kayak gitu? Ya gimana? Saya kan kadang-kadang nggak tahan. Gitu ya, pengen penasaran. Apalagi kalau saya tuh sebenarnya bisa merasakan, Mbak, kalau dia nge-tweet gitu ya. Wah ini bakal rame nih gitu. Kadang-kadang dia itu sengaja gitu. Cuma dia kan mancing-mancing untuk supaya orang diskusi gitu kan. Tapi kan orang kan tingkat pendidikan sama ini kan beda-beda ya. Itu namanya mancing kerusuhan. Tapi lama-lama ya udah, tapi lama-lama dia masuk sendiri. Tapi waktu itu memang luar biasa. Bahkan ada beberapa orang yang mungkin saking jengkelnya, kemudian tahu kalau saya istrinya dia, saya dapat serangan juga gitu kan. Tapi ya gitu, serangannya itu saking kasarnya sampai kadang saya tuh malah ketawa gitu, karena saking tidak masuk akal juga gitu. Jadi ya udahlah. Jadi gitu aja. Jadi yang intinya kalau misalnya kita memang dalam kondisi yang tidak ini, mendingan nggak usah dibaca kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi
lagi happy lagi apa ya kadang-kadang malah buat hiburan gitu Mbak. Nah sekarang sih mostly nggak ada ya semuanya rata-rata positif ya. Masih ada sih kadang sekali dua gitu yang komen agak, tapi yang kayak dulu tuh yang jahat-jahat banget tuh udah gak ada. Itu di awal tahun aja ya, tahun pertama ya? Bukan tahun itu waktu Jil itu. Kalau yang waktu Ihya udah enggak. Waktu Ihya udah mulai Ihya udah enggak ada serangan sama sekali. Enggak separah waktu dia Jil. Kalau ngaji Ihya itu gampang dalam pengertian ya ini kan kitab yang diterima semua orang. Artinya sebagian besar orang menerima kitab ini, jadi nggak soal. Ngaji Ihya itu tantangannya menurut saya bukan pada kontennya. Tantangannya dari via saya untuk membuat Ihya nyambung dengan keadaan sekarang. Kalau ada serangan sudah ada pasukan sendiri. Justru nggak ada masalah kalau ngaji Ihya. Masalahnya di saya. Saya mampu nggak menyajikan kitab Ihya dengan kacamata modern atau kacamata baru. Itu nggak mudah itu. Itu yang bikin Mas Ulil deg-degan. Iya, deg-degan terus karena misalnya begini, ada bagian-bagian dari kitab Ihya itu ya memang kalau dibaca sekarang nggak menarik karena sudah zaman dahulu. Tapi saya kan berusaha bagaimana tetap menarik. Itu tantangannya. Relevan ya. Misalnya pembahasan tentang apa ya? Ya di Ihya kan ada juga hadis yang agak misoginis, yang merendahkan perempuan dalam kacamata keadilan gender sekarang misalnya. Itu kan saya kan karena saya belajar tentang teori gender, tentu saya ditantang bagaimana membaca teks yang seperti ini. Tidak mudah itu. Iya. Sekaligus saya tidak menyalahkan juga Imam Ghazali, karena menyalahkan juga nggak bisa karena Al-Ghazali hidup di dalam zaman tertentu. Ya. Tapi kita juga tidak langsung menyetujui apa yang beliau katakan karena kita sudah berubah keadaannya. Bukan sebagai doktrin ya, bukan sebagai doktrin. Ide yang bergerak. Nah ini yang bagi saya nggak mudah itu. Dan Ihya itu kan kitab yang dihormati di kalangan komunitas Islam, terutama di NU ya. Jadi tantangannya bagaimana saya tetap membaca Al-Ghazali dengan sedikit tadi itu ada jarak sehingga kita tidak hanya mengamini saja semua yang dikatakan Al-Ghazali, tapi sekaligus tidak menyinggung perasaan umat Islam yang mencintai Al-Ghazali. Itu kan sangat delicate sekali itu. Nah, saya tidak mau menyinggung, tapi juga tidak mau membuat mereka mengikuti apa saja. Karena kita hidup di zaman yang berbeda, kita harus menjawab dengan solusi yang berbeda. Nah itu Mas Ulil merasa nggak perjalanan intelektual ya, bahkan sebenarnya pergulatan ya, mengakrabi berbagai teks, buku, pemikiran itu membantu Mas Ulil dalam menjembatani itu tadi ketika mengajarkan Ihya gitu ke publik luas. Ya, jadi bacaan saya selama bertahun-tahun itulah yang saya pakai untuk membaca kitab Ihya. Jadi mulai dari ya filsafat, ya teologi, ya fikih, tetapi juga teori sastra, teori sosiologi modern, antropologi, itu semua kan saya membaca itu karena saya ini bacaannya nggak karu-karuan, jadi nggak jelas. Iya, ini sebenarnya jadi penasaran dari tadi kita ya. Ini koleksi bukunya gitu, tadi saya lihat sekilas campur-campur. Ini sebenarnya ada yang Arab ya. Ininya apa Mas ya? Kalau mau lihat peminatannya Mas Ulil ini kalau dipetakan apa aja nih Mas? Sebagian besar minat saya kan tentang keislaman ya. Semua yang dalam koleksi saya nggak banyak sih koleksi saya ini. Karena lebih banyak buku saya itu PDF. Ya, e-book ya. E-book yang itu ribuan. Jadi itu transformasi ya dari hard copy ke soft copy. Itu sejak kapan kira-kira? Itu sejak saya di Amerika. Sejak saya di Amerika itu tahun 2005. Itu mulai e-book itu kan populer. Nah, di situ saya mengkoleksi banyak sekali itu. Dalam berbagai bahasa ya? Dalam berbagai bahasa. Jadi terutama Arab dan Inggris ya. Nah, koleksi saya itu macam-macam, tapi intinya tentang keislaman.
Tetapi di luar keislaman, sebetulnya saya punya perhatian yang besar di bidang sastra. Saya suka sastra dari dulu, sejak di pesantren kan. Karena baca caping dulu itu, Mas? Ya, caping, tapi juga saya membaca puisi kan. Saya menyukai sekali telaah-telaah sastra dari dulu. Jadi saya punya buku yang agak banyak di bidang sastra itu, novel, kritik sastra, kumpulan puisi misalnya. Itu saya menyukai. Novel yang lagi dibaca sekarang apa, Mas? Sekarang ini saya sedang nggak membaca novel, tapi awal-awal pandemi itu saya baca banyak novel. Haruki Murakami, Kazuo Ishiguro, kebanyakan bahasa Inggris ya, Jumpa Lahiri, saya baca N. Hadini. Saya baca lagi itu. Ketika awal pandemi itu saya beli lagi, saya juga punya koleksi lama novel-novelnya N. Hadini. Saya baca lagi itu pada sebuah kapal, La Barca, Namaku Hiroko, dan segala macam gitu ya. N. Hadini itu keren banget sebagai novelis ya. Saya suka banget N. Hadini, saya baca. Ya itulah yang sahabat jelajah pustaka yang saya cintai dan saya hormati. Akhirnya kita mesti mengakhiri perjumpaan kita bersama Mas Ulil dan Mbak Admin, Mbak Ines, bersama Mbak Huriah. Terima kasih atas perhatiannya, dan ini adalah edisi kedua, jadi nantikan pada edisi ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.